Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat masuk kembali ke dalam perkuliahan di semester genap tahun 2021 ini. Teman-teman, pada hari ini mohon maaf saya belum bisa mengajarkan secara online ya, dengan tatap muka, karena ada suatu kegiatan yang tidak bisa saya tinggalkan pada hari ini, sehingga saya harus memberikan pengajaran pada pertemuan pertama ini dengan menggunakan video. Tetapi saya berharap meskipun saya memberikan pengajaran seperti ini tidak mengurangi rasa senang saya bisa bertemu dengan teman-teman kembali, bisa memberikan sharing kembali, dan juga yang tentunya saya bisa memberikan tugas kembali kepada teman-teman semuanya. Oke, seperti yang ada di dalam SKS ya, jadi mata kuliah yang akan teman-teman tempuh pada hari ini adalah mata kuliah kemandirian dan kewirausahaan. Mungkin teman-teman sebagian sudah tahu saya ini siapa, tetapi bagi yang belum, saya akan memperkenalkan diri. Oke, perkenalkan, nama saya Diana Barwati, ya, tempat tanggal lahir saya Kediri 1 Mei 88, gelar saya SPDMM ya, saya bukan sarjana ekonomi tapi saya sarjana pendidikan. Dengan basic pendidikan saya S1 saya adalah pendidikan administrasi perkantoran, kemudian S2 saya adalah manajemen. Kemudian alamat atau tempat tinggal saya saat ini saya berada di Tinalan Gang 4 Timur nomor 14 Kediri. Keahlian saya di bidang manajemen dan kewirausahaan. Mungkin bagi teman-teman yang sering berseliweran di lab kewirausahaan atau sering berada di lantai 4 gedung Ulil Albab lantai 4 pasti akan sering bertemu dengan saya atau pernah bertemu dengan saya, karena saya memang diberikan mandat, diberikan tugas untuk mengelola laboratorium kewirausahaan yang nantinya akan berhubungan dengan teman-teman semua, terlebih pada mata kuliah kemandirian dan kewirausahaan ini. Pekerjaan saya sebagai dosen, sekaligus saya juga nyambi-nyambi ya, usaha atau dagang-dagang gitu ya. Oke, ini adalah keluarga saya, keluarga kecil saya. Saya memiliki moto di mana keluarga adalah kualitas hidup saya ya. Anak saya masih kecil, kebetulan anak saya yang satu yang cowok ini, kalau yang cewek ini merupakan ponakan saya, sehingga bukan anak saya ya, yang anak saya yang ini masih umur 5 tahun, baru ulang tahun 1 bulan yang lalu, 5 tahun ya. Oke, langsung saja pada kontrak perkuliahan yang akan teman-teman tempuh pada semester ini, semester depan ini. Yang pertama, kontrak perkuliahan atau aturan ya yang akan saya berlakukan pada teman-teman. Meskipun perkuliahan dilakukan secara online, saya berharap teman-teman tetap disiplin ya, karena memang di dalam pembelajaran baik di perguruan tinggi maupun di sekolah ya, di sekolah pasti akan teman-teman akan menemukan aturan ya yang dibuat oleh kelompok yang ada di wilayah tersebut. Nah, aturan tersebut juga akan saya berlakukan khususnya dalam mata kuliah kewirausahaan ini. Yang pertama, izinkan saya untuk membacakan dan menyampaikan ya teman-teman. Yang pertama adalah mahasiswa wajib berpakaian rapi dan sopan. Ya, saya tidak mengharapkan teman-teman pada saat Zoom atau pada saat presentasi atau membuat video nantinya teman-teman menggunakan baju daster ya, atau menggunakan kaos, atau menggunakan pakaian-pakaian yang kurang sopan ya. Saya berharap teman-teman semuanya rapi pakaiannya dan sopan ya. Pasti teman-teman tahulah pakaian seperti apa yang terlihat rapi dan sopan itu ya kan. Kemudian yang kedua adalah mahasiswa wajib mengikuti metode perkuliahan yang diterapkan oleh saya sesuai materi yang akan dibahas. Jadi pertama misalkan saya ingin menggunakan metode Zoom gitu ya, karena saya ingin sharing seperti dengan teman-teman, atau karena saya repot saya harus membuat video seperti ini ya yang saya share ya, tolong videonya dibuka ya. Kemudian saya ingin memberikan tugas, nanti saya berikan tugas lewat LMS ya. Kemudian saya ingin teman-teman praktek ya, hanya teman-teman ketika praktek teman-teman buat video dan video itu di share di grup, nanti kita
kita cermati, kita diskusikan hasil dari praktek tersebut, begitu ya. Nah, semua itu akan saya terapkan sesuai dengan materi yang akan dibahas ya, dan itu saya akan beritahu di awal di awal mula tatap muka. Jadi sebelum perkuliahan dimulai, saya akan menjelaskan metode perkuliahan yang akan diterapkan hari ini menggunakan sistem apa, gitu ya. Kemudian yang ketiga, mahasiswa wajib absen di grup WhatsApp sebelum perkuliahan dimulai. Jadi biasanya pada saat saya akan memberitahu metode perkuliahan apa yang kita lakukan sesuai dengan materi yang akan dibahas, itu disertai dengan absensi yang wajib diisi oleh teman-teman. Jadi teman-teman semua mengisi di grup WA. Jadi grup WA itu adalah pertama kali. Jadi aktivitas pertama kali sebelum perkuliahan adalah pemberitahuan metode perkuliahan dan juga mengisi absen ya. Kemudian keempat, ketidakhadiran wajib konfirmasi dosen dengan japri lewat WhatsApp agar ditulis izin atau sakit. Jadi dengan bukti ya. Jadi bagi teman-teman yang memang izin sakit, saya tidak bisa mengikuti walaupun lewat Zoom atau walaupun lewat video saya tidak bisa mengikuti gitu ya, karena sakit. Ya, itu lewat japri aja dan disertakan bukti. Buktinya apa? Ya, kalau sakit berarti bukti surat dokter, kalau izin berarti disertai dengan foto kegiatan dan sebagainya ya. Kemudian masuk Zoom terlambat maksimal 15 menit setelah saya mengirimkan link Zoom. Jadi nanti kan kalau sebelum misalkan saya mau melakukan metode perkuliahan pada itu menggunakan Zoom, saya pasti akan memberitahu link Zoom kepada teman-teman, link-linknya ya. Nah, itu batasan maksimal teman-teman yang bisa masuk ke dalam link Zoom itu adalah 15 menit. Lebihnya itu tidak akan saya terima. Atau misalkan keluar masuk, kecualian seperti itu. Jadi karena sinyal itu saya izinkan ya. Tapi saya mohon sangat berharap ketika perkuliahan lancar, tidak ada hambatan, tidak ada masalah ya. Amin ya. Kemudian tidak masuk perkuliahan maksimal 3 kali dalam satu semester. Meskipun perkuliahan dilakukan secara online, saya berharap teman-teman semuanya mengikuti aturan perkuliahan seperti biasanya, di mana bahwasanya aturan dalam satu semester itu izin itu atau sakit itu hanya 3 kali dalam satu semester. Satu semester itu ada 14 kali pertemuan teman-teman. Terlebih ini ada terlewatkan Ramadan. Jadi karena Ramadan lebih cepat datangnya, sehingga kemungkinan besar 14 kali pertemuan itu tidak sampai, atau mungkin 14 kali pertemuan itu sangat mepet sekali gitu. Kemudian UTS dan UAS wajib hadir teman-teman lewat Zoom. Diusahakan paketan data yang cukup beberapa hari sebelum ujian dimulai. Karena apa? Karena kemungkinan besar UTS dan UAS ini akan dilakukan selama pandemi. Jadi karena kita masih pandemi, kita tidak tahu pandemi sampai kapan, sehingga kemungkinan besar kita tetap akan menggunakan perkuliahan secara online ya. Nabil. Kemudian ujian ulang bagi yang belum mengikuti UTS dan UAS itu maksimal 1 minggu ya setelah dilakukan UTS dan ujian yang sebenarnya, jadi sesuai jadwal, tetapi juga lewat Zoom. Intinya ketika lewat Zoom itu saya bisa memonitor kegiatan teman-teman seperti apa, jadi kegiatan berlangsung seperti apa. Intinya hampir sama dengan perkuliahan atau ujian pada yang sebenarnya di dalam kelas, tapi bedanya itu hanya yang bedakan adalah ruang aja ya. Teman-teman di rumah, saya di rumah saya sendiri juga, teman-teman di rumah teman-teman sendiri juga ya. Kemudian dosen tidak mengadakan perkuliahan. Misalkan saya tidak melakukan perkuliahan karena suatu hal, saya akan mengkonfirmasi hanya satu orang, yaitu ketua kelas ya. Kemudian khusus pada mata kuliah kewirausahaan, mahasiswa ini praktek dengan membuat video. Jadi pada perkuliahan kewirausahaan yang pertama ini, jadi kita akan berbeda dengan mata kuliah kewirausahaan yang dilakukan pada tahun-tahun sebelumnya, di mana teman-teman praktek sendiri-sendiri sesuai dengan tema, dibuktikan dengan menggunakan video, dan video itu dikirimkan di dalam grup. Kita akan diskusikan isi dari video tersebut pada saat hari itu. Tetapi pengumpulannya yang perlu diperhatikan adalah pada saat pengumpulan video praktek. Kapan video praktek itu akan dikumpulkan? Teman-teman akan mengumpulkan video praktek itu pada 1 hari setelah pertemuan keempat. Jadi pertemuan kelima semua video harus terkumpul.
Jadi sebelum UTS semua video harus terkumpul, mulai dari kelompok 1 sampai kelompok terakhir harus mengumpulkan semua sesuai dengan tema yang dipilih ya, semuanya. Kemudian nanti akan saya kirimkan ke grup video tersebut, kemudian kita ulas atau kita diskusikan hasil dari praktek teman-teman sesuai temanya masing-masing. Kemudian di akhir perkuliahan, teman-teman harus membuat video tentang usaha itu secara lengkap, mulai dari kelompok 1 membahas apa sampai dengan kelompok terakhir. Jadi teman-teman buat video lengkapnya. Kalau yang tadi adalah video per tema sesuai dengan kelompoknya. Kalau yang ini teman-teman buat video mulai dari bab pertama sampai terakhir. Tidak hanya itu, teman-teman juga harus membuat proposal bisnis plan sesuai dengan buku panduan yang nanti akan saya bagikan di akhir semester. Ya, nah tugas-tugas ini bisa digunakan untuk memperbaiki nilai UTS yang kurang. Jadi nanti misalkan nilai UTS yang kurang, saya akan katrol dengan menggunakan video, dengan menggunakan tugas membuat video dan juga proposal bisnis plan. Oh ya, perlu dipahami teman-teman bahwa tugas membuat video itu juga nantinya akan kita share ya, karena Lab Kewirausahaan sudah memiliki media sosial berupa Instagram dan Facebook. Kemungkinan besar akan kita share bagi video-video yang terbaik dan juga materi-materi yang disampaikan itu yang terbaik, kita akan share ke dalam media sosial tersebut. Ya. Kemudian ketentuan penilaian, yang pertama adalah absensi. Jadi saya harap serepot-repotnya teman-teman tetap melakukan absensi dan tetap ikut dalam metode perkuliahan yang saya lakukan. Kemudian yang kedua ini adalah tugas dan keaktifan. Nah, tugas nanti setiap pertemuan kemungkinan besar akan saya berikan tugas, seperti pertemuan hari ini juga ada tugas ya. Kemudian aktiflah bertanya ketika teman-teman presentasi. Jadi nanti presentasi hari ini menggunakan video ya, jadi praktekkan dengan menggunakan video. Teman-teman ketika diskusi itu aktif aja bertanya. Itu ada nilai plus di situ ya. Selain teman-teman aktif dalam membuat video itu kan ada percakapan ya, itu teman-teman aktif di dalam percakapan tersebut, itu juga termasuk nilai keaktifan. Kemudian ujian tengah semester dan ujian akhir semester ini tetap mendominasi nilai dari total nilai dari mata kuliah kewirausahaan, di mana UTS 30% ya, sedangkan UAS ini 40%. Maka saya harap ketika teman-teman sudah mengerjakan ini semua, ini bisa mengkatrol dari nilai UTS yang 30%. Sehingga jika nilainya kurang, ini bisa sangat membantu teman-teman dapat mendapatkan nilai yang baik di mata kuliah kewirausahaan ini. Silahkan jika nanti akan ada yang mau ditanyakan mengenai kontrak perkuliahan, bisa kita diskusikan di grup WA ya. Di teman-teman mungkin ada masukan mengenai atau ada pertanyaan mengenai tugas perkuliahan ya yang dilakukan secara tim. Jadi membuat video itu semuanya tim ya, video dan proposal itu semua dilakukan secara tim. Untuk timnya saya serahkan 100% kepada teman-teman siapa yang memilih ya. Cuman saya akan membagi kelompoknya saja, nanti di akhir perkuliahan ini saya akan membagi kelompok-kelompok di dalam pembuatan video usaha ya, video praktek ya. Oke, jika teman-teman tidak memenuhi, pastinya teman-teman akan mendapatkan nilai E ya, pasti ya. Karena kalau absensi aja kurang, tugas dan keaktifan kurang, kemungkinan dia akan kurang juga nilainya di UTS dan UAS, gitu ya. Nah, ini adalah silabus mata kuliah kewirausahaan, di mana saya menggunakan buku dari Pak Hendro ya, Insinyur Hendro MM dengan judul Dasar-Dasar Kewirausahaan ya. Penerbitnya Erlangga, mungkin teman-teman bisa mencari bukunya di beberapa toko buku sudah ada ya. Togamas dan sebagainya itu ada di online juga ada ya, di perpustakaan online juga ada kayaknya. Sudah terkenal kok ini ya, Insinyur Hendro. Nah, ini nanti kita akan, jadi singkat cerita di bab pertama, jadi di pertemuan kompetensi pertama sampai keempat, dosen akan menjelaskan ya secara langsung menjelaskan kepada teman-teman secara online. Kemudian di pertemuan yang kelima ini, nanti pertemuan kelima sampai terakhir ini teman-teman praktek ya. Jadi teman-teman mempraktekkan sesuai dengan tema yang dipilih. Jadi per tim. Jadi akan memilih tema-tema mana yang akan dipilih. Nanti pertanyaannya seperti apa saya akan ulas ya.
Kemudian di pertemuan pertama dan keempat, kita ada tim teaching teman-teman. Jadi mata kuliah kewirausahaan ini memiliki tim teaching beberapa dosen ya. Dan nanti kemungkinan besar di pertemuan tertentu kita akan tukar dosen ya. Tapi hanya pada pertemuan atau bab-bab yang mungkin masih ringan ya, yang masih bisa ditukar pendapat. Tapi kalau sudah presentasi membuat video mungkin kita akan kembali lagi ke dosen mata kuliahnya. Jadi saya akan mengajar kelas lain sementara kelas teman-teman akan diajar oleh dosen lainnya selain saya nanti ya. Jadi begitu teman-teman ya. Oke. Kemudian hari ini kita akan membahas konsep dasar dari kewirausahaan ya. Nah, ini adalah pokok bahasanya teman-teman. Jadi yang pertama adalah pentingnya jiwa wirausaha sehubungan dengan perkembangan ekonomi. Kemudian kedua adalah pengertian dasar kewirausahaan. Ketiga adalah perbedaan pekerja dan pengusaha. Keempat adalah faktor penting yang bisa merubah seseorang menjadi wirausahawan. Yang terakhir adalah faktor kegagalan dan keberhasilan. Oke. Yang pertama, pentingnya jiwa wirausaha. Nah, jiwa wirausaha ini sekarang wirausaha itu tidak hanya di bab ekonomi aja ya. Sekarang sudah banyak bermunculan pengusaha-pengusaha itu yang justru mampu membuat atau memproduksi suatu produk yang sudah dibilang ilmunya sudah tinggi ya. Jadi ada ilmu pengetahuan, ada ilmu budaya, bahkan ada teknologi sudah diperjualbelikan ya. Semuanya itu memiliki gap. Jadi gap itu perbedaan ya, perbedaan. Jadi saya seorang ekonom ya, saya tidak bisa membuat barang-barang yang berteknologi ya. Begitupun saya juga orang ekonom tidak bisa membuat barang-barang yang berkaitan dengan teknologi sains ya. Misalnya vaksin ya saat ini. Saya tidak bisa membuat vaksin ya. Karena saya merupakan orang ekonomi. Begitupun orang-orang sains mungkin tidak bisa menguasai atau menjual barang-barang yang di luar sains, di luar ilmu pengetahuan ya. Nah, karena hal itulah yang membuat gap. Jadi gap perbedaan antar bidang ya, yang ini yang mempengaruhi dunia usaha sehingga kita itu saling mempengaruhi. Ini yang membuat kita itu bisa berwirausaha karena kita memiliki ilmu yang belum tentu dimiliki oleh orang lain. Nah, itulah yang pentingnya membuat jiwa wirausaha ya. Kemudian ini beberapa faktor yang mempengaruhi jiwa wirausaha itu yang pertama adalah evolusi produk. Jadi evolusi itu sama dengan perubahan. Jadi adanya evolusi produk karena produk itu selalu berubah-ubah, itu aja produk satu bidang aja bisa berubah-ubah. Kayak misalkan vaksin zaman dulu dengan vaksin yang sekarang. Vaksin yang sekarang untuk corona. Kalau dulu kan vaksin hanya untuk flu dan sebagainya yang tidak terlalu berbahaya sekarang, sehingga satu bidang aja bisa memproduksi beberapa banyak produk ya. Kita orang ekonomi, orang manajemen buat produk apa gitu, jasa gitu ya. Jasa yang dulu dengan jasa yang sekarang pun beda. Kita misalkan buka laundry gitu ya. Laundry yang dulu dengan laundry yang sekarang juga berbeda. Nah, itulah yang membuat seorang pengusaha itu akhirnya seseorang yang dulunya misalkan belum berwirausaha akhirnya kepencut pengen berwirausaha itu karena evolusi ini. Evolusi yang pertama adalah evolusi produk. Evolusi yang kedua adalah evolusi ilmu pengetahuan, di mana orang dulu mungkin ilmu pengetahuannya masih belum terlalu banyak seperti sekarang sehingga menyebabkan berwirausaha itu jadi mudah gitu ya karena dukungan ilmu pengetahuan. Kemudian adanya perubahan gaya hidup, selera dan hobi ya. Ya ini sudah terbukti di zaman saat ini ya, yang kita yang pandemi seperti ini. Gaya hidup orang minum vitamin tuh dulu belum sebanyak sekarang. Jadi orang tuh menyepelekan kesehatan, menyepelekan kehidupannya ya, hidup sehatnya itu karena merasa aman-aman saja gitu. Berbeda dengan sekarang, walaupun dia sehat tetapi harus tetap minum vitamin gitu ya, harus tetap menggunakan masker. Dulu orang kemana-mana nggak perlu pakai masker, tetapi kalau sekarang kan harus pakai masker ya, takut kita
dengan mudah tertular virus ya, sehingga itu yang membuat gaya hidup, hobi, selera kita orang sebelum corona atau sebelum pandemi dengan setelah pandemi itu berbeda ya. Itulah yang menyebabkan dulu ya itu tadi, kita beli masker aja nggak kepikiran sama sekali lah. Sekarang jualan masker itu bisa menjadi peluang gitu ya. Dulu kita gak kepikiran sama sekali tuh beli vitamin, yang penting makan ya kan. Tapi sekarang selain kita makan makanan yang enak, kita juga harus berpikir untuk menjaga imun kita dengan membeli vitamin. Jualan vitamin itu bisa menjadi peluang yang bagus saat ini ya. Nah, kemudian adanya perubahan teknologi. Teknologi yang dulu dengan teknologi yang sekarang jelas jauh berbeda. Teknologi saat ini itu lebih cenderung digunakan untuk mencari solusi ya. Solusi dari berbagai masalah yang saat ini terjadi. Kemudian perubahan budaya juga sangat berpengaruh ya. Dulu pariwisata itu berkembang luar biasa seiring dengan banyaknya masyarakat, bertambahnya jumlah penduduk, itu pariwisata di Indonesia itu semakin terkenal. Tapi karena pandemi ini juga semua yang kaitan dengan pariwisata mati, sehingga tidak bisa berproduksi, tidak bisa melakukan operasional lagi karena tidak ada pengunjungnya. Nah, perubahan budaya seperti ini juga, walaupun perubahan itu ke arah yang positif atau negatif, itu sama-sama melakukan perubahan ya. Semuanya berubah ya. Kemudian perubahan struktur pemerintahan dan politik jelas ya. Setiap bisnis itu biasanya pemerintahan itu mengarahnya sebenarnya ke arah bisnis ya. Sehingga ketika pemerintahnya ganti, kebijakannya ganti, ya otomatis bisnisnya kalau bisa ya ganti lagi ya, karena ada peraturan-peraturan baru. Peraturannya itu juga sama, apakah mempermudah atau mempersulit. Nah, itu tergantung dari pimpinan atau tergantung dari struktur pemerintahannya juga gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah intrapreneurship. Ini adalah yang mempengaruhi dirinya sendiri. Mungkin dia memang lahir dari keluarga yang sudah berwirausaha, atau memang dari dirinya pengen berwirausaha meskipun keluarganya bukanlah seorang pengusaha, gitu bisa jadi ya. Jadi ini adalah beberapa hal yang sangat mempengaruhi ya, terutama pada masa-masa sulit seperti ini sangat mempengaruhi. Orang yang dulunya seorang sains ya, seorang peneliti, tidak terlalu berpikir untuk profit, tetapi untuk saat ini mungkin berarah juga ke sana karena memanfaatkan peluang, misalkan mampu memproduksi vaksin, akhirnya vaksinnya diproduksi secara massal atau dalam jumlah yang banyak kemudian diperjualbelikan. Ya, memanfaatkan peluang menurut saya, peluang yang terjadi untuk saat ini, sekaligus untuk dirinya sendiri dan keluarganya. Jadi dia harus menjaga agar keluarganya dan dirinya itu tetap bertahan hidup. Gitu teman-teman.